Shalom saudara, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Bahagia sekali boleh berjumpa kembali dengan saudara-saudara dalam Renungan Pagi, edisi Jumat 28 Januari 2022. Sambut Tuhan dengan hati yang gembira dan siap menyembahnya. Mari kita mulai. Pertolongan kita hanya dalam nama Tuhan, kasih karunia dari Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bacaan kita saat ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Sebelum membaca, mari mohon hikmat Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Sungguh kami berbahagia menyambut hari karunia Tuhan pagi ini, di mana kami menikmati kemenangan melalui kehidupan baru. Kami akan mengawali kehidupan ini dengan menyatu secara pribadi ataupun dengan keluarga kami untuk menikmati firman kebenaran Tuhan. Kuasailah kami ya Roh Kudus, buat kami mengerti tentang titah-titah Tuhan dan penuhi kami dengan hati yang berhikmat. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan karena Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernumbuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Setelah 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengarkan firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Amin. Sebatas nama, itulah tema kita saat ini. Saudara, menjadi seorang Kristen tentu tidak hanya dibuktikan melalui ketekunan beribadah atau bersekutu atau aktif dalam kegiatan pelayanan lainnya. Lebih dari itu, ada hal yang harus dimiliki sehingga kita layak disebut sebagai muridnya. Demikianlah yang hendak dijelaskan Paulus dalam perikop kita pada saat ini. Ketika dalam pelayanannya, waktu itu Paulus berada di Efesus. Di Efesus didapatinya beberapa murid
rupanya belum menerima dan tidak tahu tentang Roh Kudus, meski mereka sudah dibaptis dan mengalami pertobatan. Ayat 2 pembacaan kita. Padahal Roh Kuduslah yang melahirbarukan seseorang menjadi milik Kristus. Karena itu Paulus memberitakan Injil kepada mereka, sebab bagi Paulus tidak cukup hanya bertobat dalam baptisan air yang diterima oleh seorang Kristen. Tetapi setiap orang Kristen haruslah beriman pada Yesus Kristus dan menerima Roh Kudus. Ayat 4 pembacaan kita. Mendengar pemberitaan Paulus, mereka percaya kepada Kristus dan memberi diri untuk dibaptiskan. Ayat 5 bacaan kita, yang kemudian menjadikan mereka untuk dapat berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jelas dalam ayat 6 pembacaan kita. Awalnya jumlah mereka adalah 12 orang. Namun oleh pekerjaan Roh Kudus, ada gerakan penginjilan sehingga semua penduduk Asia mendengarkan firman Tuhan. Ayat 10 pembacaan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, mari perhatikan kehidupan kita ini. Jangan sampai kita disebut sebagai orang Kristen yang hanya sebatas nama saja. Dengan keaktifan ritual keagamaan, tapi tidak memiliki Kristus dalam iman pribadi kita. Penting memiliki iman yang mengenal dan mengandalkan Yesus sebagai juru selamat dan percaya pada kuasa Roh Kudus yang menuntun memahami anugerah keselamatan itu. Terpuji nama Tuhan, diberkati kita semua. Amin. Kembali kita menyatu menaikkan doa kita. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami akan memulai aktivitas kami untuk hari ini. Penuhkanlah kami dengan kuasa dan kasih-Mu, agar kami dapat memuaskan hati-Mu Tuhan, dalam segala tugas pekerjaan, usaha, pelayanan, dan perjuangan hidup kami masing-masing. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, meneguhkan kami agar kami sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, bukan hanya sebatas pada nama saja. Roh Kudus tetap teguhkan, kuatkan kami, menjaga identitas kami. Tuhan, penuhi kami dengan semangat harapan daripada-Mu saja, terutama bagi sahabat-sahabat Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit, yang berduka cita, yang berjuang dalam berbagai pergumulan hidup. Di dalam kasih Tuhan, kami percaya saudara-saudara kami dapat memperoleh kemenangan. Berkatilah kami pribadi lepas pribadi dan juga bersama dengan keluarga kami. Ada di antara anggota keluarga kami Tuhan yang terpisah dengan kami oleh karena tuntutan pekerjaan, pendidikan, dan juga dalam berbagai hal dalam keluarga. Tuhan tetap mempertemukan kami, mempersatukan kami dalam doa, pengharapan, dan kasih. Tuhan, berkenanlah Engkau menerima segala penyembahan dan syukur kami bersama dengan saudara-saudara kami yang mengalami sukacita, antara lain dalam pertambahan usia, sembuh dari sakit penyakit, usaha dapat berjalan dengan baik, dapat memperoleh pekerjaan, dan juga pelayanan dapat berjalan dengan baik. Anak-anak kami dalam menjalani proses belajar dan perkuliahan boleh dilalui dengan baik, dan bahkan rupa-rupa sukacita yang lain. Tuhan, hanya Engkau yang kami muliakan di atas semuanya itu. Bapa kami yang ada di sorga, penuhilah setiap hamba-hamba-Mu yang menyatu dalam renungan pagi saat ini. Tuhan, ampuni akan segala dosa kami, dan terima kami yang datang bersyukur, bermohon hanya kepada-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan kembali mengutus kita untuk menjalani segala aktivitas kita hari ini. Berjalanlah dalam sukacita dan penuh dengan rasa syukur. Terima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi ini. Terima kasih untuk kesetiaan saudara. Selamat menikmati kebahagiaan hari ini. Jangan lupa menjaga kesehatan.